Shalom teman-teman semua. Saya Rielo Purba dengan NIM 22212054. Prodi Pendidikan Agama Kristen STTB Indonesia akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai perikop yang saya bahas di dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31 tentang Hagar dan Sarah yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah hermeneutik di kelas Pak 22. Oke. Dalam perikop ini, pertama-tama saya akan memberikan gambaran bahwa perikop ini merupakan terdapat perbandingan yang diusahakan oleh penulis dalam perikop ini, yaitu tentang Hagar yang identitasnya, kodratnya, kelas sosialnya pada saat itu merupakan hamba perempuan dari Sarah, dan Sarah yang memiliki kelas sosial yang lebih tinggi daripada Hagar, yaitu sebagai istri ibu dari Ishak ya. Saya akan terlebih dahulu membacakan perikop ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di mana terdapat inti observasi di dalamnya. Dari ayat 21 saya baca, "Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mau mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji." Di ayat 23 ini teman-teman sebenarnya sudah terdapat perbandingan yang dilakukan oleh penulis dalam kitab surat Galatia ini, khususnya dalam konteks perikop Hagar dan Sarah. Ayat 24, "Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Tetapi yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak-anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka." Itu merupakan isi dari perikop Hagar dan Sarah di dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Langsung saja kita masuk ke dalam kajian atau observasinya. Pertama-tama saya mendapatkan tentu banyak pertanyaan ya. Karena di sini sendiri sudah dipertegas oleh sang penulis bahwa di ayat 24 ini adalah suatu kiasan. Nah, ini merupakan pokok dari pembelajaran hermeneutik yang sudah saya pelajari. Oke, pertanyaannya berupa, siapa yang dimaksud dengan kamu dalam ayat 21? Apa yang dimaksud dengan hukum Taurat dalam perikop ini? Mengapa orang tersebut ditanya apakah mereka mendengarkan hukum Taurat di dalam ayat yang ke-21? Di mana dan kapan pertanyaan ini diajukan? Bagaimana pertanyaan ini mempengaruhi pendengarnya, atau siapa tujuan dari ungkapan ini? Nah, ada juga pertanyaan, apa yang tertulis mengenai Abraham dan kedua anaknya? Tentu ini kita ulas nanti di perjanjian lama konteksnya. Lalu mengapa penting untuk menyoroti perbedaan status perempuan yang melahirkan kedua anak tersebut? Nah, ini juga merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan ya, perlu menjadi perhatian khusus juga bagi kita. Mengapa sang penulis mengungkapkan ini dengan menggunakan perbandingan Hagar dan Sarah? Lalu di mana tulisan mengenai Abraham dan kedua anaknya ditemukan? Nah, itu kita akan berusaha mencari di Perjanjian Lama pada pasal kitab apa dan ayat keberapa
Lalu bagaimana kisah ini relevan dengan konteks pembicaraannya pada saat itu? Jadi pada masa itu dan pada saat suatu interaksi itu berlangsung. Bagaimana kisah ini juga bagaimana perbedaan ini mencerminkan pesan yang ingin disampaikan? Apa perbedaan dalam proses kelahiran kedua anak tersebut? Lalu mengapa penting nih? Mengapa penting untuk menyoroti perbedaan dari Hagar dan Sarah tadi? Lalu apa yang dimaksud dengan janji dalam konteks ini? Ya 23 tadi ada mengatakan janji. Jika kita telah lebih lagi, ayat 23 mengatakan seperti ini, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Nah, itu merupakan suatu bahan observasi lagi teman-teman. Lalu apa yang dimaksud dengan kiasan? Nah, saya sempat melihat dalam bahasa Yunani apa sih yang dimaksud kiasan dari Paulus ini. Nah, ini perlu lagi untuk diobservasi di langkah selanjutnya. Mengapa penting untuk menyoroti asal-usul kedua perempuan tersebut? Nah, karena tadi di konteks ini dipengaruhi pembicaraannya dengan asal-usul dari latar belakang dari Hagar dan Sarah, jadi kita harus membuat ini sebagai bahan observasi juga. Lalu apa yang dimaksud dalam ketentuan Allah pada ayat 24? Dan apa hubungan Hagar, Gunung Sinai, dan Yerusalem pada konteks ini? Ini merupakan hal umum juga yang perlu ditanggapi. Nah, banyak sekali pertanyaan teman-teman, terutama pertanyaan dalam tugas ini, yaitu 5W1H, apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana. Nah, yang saya dapatkan begini dari semua pertanyaan itu, saya mendapatkan beberapa, yaitu di dalam perikop ini Rasul Paulus mengangkat kisah anak dari budak perempuan dan anak dari perempuan merdeka dalam keluarga Abraham untuk menggambarkan pertentangan antara jalur iman kepada Kristus atau Injil yang diberitakan Paulus dengan jalur perbudakan hukum Taurat atau ajaran para lawan Paulus. Terdapat fakta yang ditemukan dari pembacaan perikop ini antara lain. Yang pertama itu, Hagar di sini adalah perempuan terikat. Lalu Sarah merupakan perempuan merdeka. Lalu Ismail adalah anak menurut daging dalam konteks perikop ini. Lalu Ishak adalah anak menurut janji. Dan di sini dikatakan tadi Yerusalem, ada menyinggung soal Yerusalem. Di sini didapatkan ada dua, yaitu Yerusalem bumi yang merupakan perjanjian lama dan Yerusalem surgawi terdapat di perjanjian baru. Oke. Interrelasi konsep antara Hagar dan Sarah, perbudakan, kemerdekaan menurut daging, menurut roh, dan Yudaisme kekristenan, itulah isi dari konteks ini. Oke, saya langsung masuk ke dalam konteks kitab perjanjian lama. Jadi di dalam perjanjian lama ini, bagian perjanjian lama yang dikutip Paulus dalam perikop ini adalah mengenai janji Allah kepada Abraham. Teman-teman bisa lihat dalam Kejadian 15 dan seterusnya. Kejadian 15 ayat 4 dan seterusnya. Penganiayaan oleh Ismail dan konsep Yerusalem surgawi. Konsep Yerusalem surgawi merupakan sebuah gagasan eskatologis mengenai Yerusalem pada akhir zaman dan berakar di dalam Alkitab Yahudi. Nah, seorang penafsir bernama Bates mengamati kontras antara Yerusalem yang sekarang dan Yerusalem surgawi yang dikaitkan dengan Yerusalem menurut daging dan Yerusalem menurut roh. Jadi teman-teman, saya sempat melihat beberapa jurnal yang juga menyinggung terkait konteks ini, dan beberapa ahli mengamati bahwa terdapat ada kontras antara Yerusalem yang sekarang dengan Yerusalem surgawi, yang kemudian dikaitkan dengan Yerusalem menurut daging dan Yerusalem menurut roh. Istilah yang pertama mewakili dunia, Taurat, dosa, dan kematian. Sedangkan istilah yang berikutnya melambangkan Allah, Kristus roh, dan manfaat keselamatan. Lalu saya juga mendapatkan pendapat yang lain dari para ahli yang bernama Bruce, memaparkan
sebagaimana janji dalam Yesaya 54 digunakan oleh Paulus untuk menggambarkan gereja pada saat itu, pada masa itu, sebagai Yerusalem di atas. Jika sebelumnya kaum non-Yahudi mandul secara spiritual, tetapi sekarang melalui Injil, mereka sebagai Yerusalem baru justru memiliki lebih banyak anak-anak daripada Yerusalem lama. Nah, selanjutnya teman-teman, di konteks perjanjian barunya, konsep Yerusalem baru juga mempersonifikasi pengharapan Kristen. Seperti di Ibrani 11 ayat 10 dan Wahyu dan seterusnya, ada banyak teman-teman, dan Wahyu 3 ayat 12, ada terdapat juga dalam pasal 21 ayat 2, di mana penggenapan untuk kerajaan Allah dan pemerintahan Kristus seperti Yerusalem surgawi yang dinanti-nantikan para patriark. Jadi linear dari konteks perjanjian baru dan lama ini lebih menyinggung soal antara Yerusalem lama dan Yerusalem baru, karena memang kedua topik ini merupakan bahasan yang relevan pada setiap kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru, teman-teman. Jadi bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang mungkin dapat dikaitkan untuk melihat pengaruhnya terhadap Paulus pada saat memberikan pernyataan tersebut. Selanjutnya saya mau masuk kepada struktur surat. Jadi di struktur surat Galatia ini antara lain di pasal 1 ayat 1 sampai 5 itu merupakan salam. Lalu bagian teguran yang mencakup rincian autobiografis dan gangguan dan argumen teologis itu masuk dalam ayat ke-6 sampai ke-4 dan ayat yang ke-11. Lalu bagaimana permintaan yang meliputi permintaan secara personal, alkitabiah dan etika, itulah kemudian masuk ke dalam pasal 4 ayat 12 sampai 6 dan ayat 10. Jadi teman-teman, supaya tidak kemana-mana, ini dalam struktur surat kita harus melihat secara keseluruhan surat dan tanpa mengurangi fokus kita kepada perikop Hagar dan Sarah di Galatia 4. Kita perlu juga melihat struktur surat dari pasal 1 sampai pasal yang ke-5. Oke, selanjutnya pasal 6 ayat 11 sampai 18 merupakan bagian subskripsi. Dengan demikian perikop ini adalah bagian dari permintaan atau request yang diajukan Paulus kepada jemaat Galatia. Dari segi tema, kontras antara perbudakan karena melakukan hukum Taurat Yahudi dengan kemerdekaan melalui Kristus terulang di sepanjang surat ini. Seperti di pasal 1 ayat 6, pasal 2 ayat 4, pasal 3 ayat 3, ayat 22, 26, dan ayat 28, lalu kemudian pasal 4 ayat 4 dan 11. Selanjutnya perikop 4 Galatia 4 ayat 21 sampai Galatia 5 ayat 1 menjelaskan kontras antara perbudakan dan kemerdekaan Kristen. Nah, konsep perempuan merdeka yang muncul di pasal 4 ayat 30 dan 5 ayat 1, pasal 5 ayat 1 dikembangkan lebih lanjut pada perikop berikutnya dalam konsep kemerdekaan di perikop selanjutnya di pasal 5 ayat 13. Nah, pada perikop berikutnya Paulus mengkonkretkan atau lebih memperjelas, menegaskan apa yang dimaksud dengan kemerdekaan dalam kehidupan orang Kristen atau kehidupan Kristiani, dan secara eksplisit menghendaki agar jemaat Galatia tidak lagi memikul sunat sebagai salah satu perbudakan hukum Musa. Jadi terdapat bisa dilihat di sini ada korelasi dan hubungan yang kemudian di pasal 5
dipertegas dan dipertajam oleh Paulus mengenai kemerdekaan dan tetap membawa suatu pokok permasalahan, yaitu tentang hukum Taurat atau sunat yang merupakan hukum Musa juga. Oke. Kemudian langsung kita masuk ke dalam latar belakang budaya. Nah, di sini menarik teman-teman. Kebiasaan kultural yang berkaitan langsung dengan perikop ini adalah perihal perbudakan dan hukum warisan, di mana ini menjadi bentuk perbandingan di perikop yang sudah kita observasi di sebelumnya. Nah, di daerah timur dekat kuno, praktik perbudakan itu sangat lazim dan sangat sering dilakukan. Sarah memutuskan memberikan perempuan budak yang dimilikinya, yakni Hagar, untuk memperoleh keturunan, dan praktik ini dapat diterima oleh masyarakat di dalam budaya mereka pada waktu itu. Teman-teman bisa lihat dalam Kejadian 30 ayat 3-13. Dan masih banyak lagi kisah-kisah Alkitab yang menyinggung ya teman-teman, menyinggung tentang masalah perbudakan. Jadi menurut perjanjian pernikahan dari Nuzu menyatakan bahwa jika seorang istri terbukti mandul, maka istri itu akan menyediakan budak perempuannya sebagai istri bagi suaminya, dan anak budak perempuan itu tidak boleh diusir. Jadi permintaan Sarah dalam konteks yang dibahas di perikop ini itu sebenarnya untuk jika dikaitkan dengan kebiasaan kultural pada masa itu merupakan suatu pelanggaran, di mana Sarah di sini mengusir ya, yang pertama mengusir Hagar dan Ismail, yang merupakan sikap dia menunjukkan penolakan dia terhadap bagian warisan yang mungkin seharusnya diberikan kepada baik itu Hagar dan Ismail. Nah, ini merupakan hal yang melanggar kebiasaan umum yang sudah ada, sehingga Abraham pun mungkin enggan memenuhi permintaan Sarah sampai ketika Allah sendiri yang memintanya. Jadi memang secara kebudayaan dan latar belakang budaya ya, ini menarik untuk dibahas karena memang melihat situasi dan norma pada saat, atau kita menyebutnya etika ya, etika yang ada di masa perjanjian lama itu sangat menarik ya, dimana ada hak-hak yang harus dijaga di sini. Kemudian saya langsung kepada pemilihan satu kata yang ingin saya tafsirkan. Saya mengambil satu kata di dalam ayat 24. Di sana mengatakan tentang ini adalah itu, atau ini atau itu adalah kiasan, sebuah kiasan. Coba saya baca kembali ayat 24 yang ada kaitannya dengan ayat 23 ya. Dari ayat 23 saja. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Dan di ayat 24 ini adalah suatu kiasan. Nah, merupakan kata yang ingin saya tafsirkan. Yang saya dapatkan secara etimologis, istilah alegoria pada ayat 24 berasal dari kata im allegorisim dalam bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari aliter dan emo, yang berarti mengatakan suatu hal yang lain. Sedangkan salah satu seorang ahli penafsir yaitu William D. Mons mendefinisikan kata im allegorism sebagai fitted to convey a meaning other than the literal one, dan kata allegoricus sebagai adapted to another meaning.
Nah, asumsi dasar metode penafsiran alegori adalah material, seperti yang kita tahu, yang akan ditafsirkan mengandung makna yang lebih dalam, yang tidak begitu terlihat pada permukaannya. Dan metode alegori ini dapat menerangkan makna yang lebih dalam. Nah, lalu apakah memang Paulus benar-benar menggunakan penafsiran alegori, sekalipun eh, kata alegoria tertulis secara eksplisit, di mana diambil dari bahasa asli bahasa Yunani di dalam teks ini. Lalu kemudian terdapat diskusi juga sebenarnya, dan ada banyak pandangan mengenai metode penafsiran yang digunakan Paulus, karena hal ini sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana Paulus sendiri telah menafsirkan dengan membawa konteks perjanjian lama menjadi suatu perbandingan, dan di ayat 24 dia mengatakan ini adalah sebuah kiasan. Nah, diskusi mengenai metode penafsiran ini terjadi menjadi 3 pandangan. Yang pertama ada tipologi, alegori, dan tipologi maupun alegori. Karena ada sangat banyak pandangan, saya berdiri pada pandangan tipologi alegori. Karena mengapa saya berdiri pada kombinasi ini? Karena kombinasi antara tipologi dan alegori ini merujuk perikop ini mengandung bagian-bagian yang merujuk kepada tipologi. Yang pertama itu di ayat 4 21 sampai 23, di pasal 4 ayat 21 sampai 23, dan di pasal 4 ayat 28 sampai 30. Dan juga bagian yang merujuk kepada alegori juga terdapat di ayat 24 sampai 27. Jadi Paulus merujuk Ishak dan Ismail secara tipologis dalam kerangka sejarah keselamatan dan identifikasi Hagar dengan perjanjian Sinai atau covenant sebagai alegori, di mana tidak ada koneksi historis antara tipe dan penggerapan antitipe. Nah, dari situ memang dapat kita lihat bahwa terdapat ada 2 metode yang digabungkan, dan ini tidak akan mengganggu perikop ini menjadi pengertian yang berbeda, bukan. Tapi ini merupakan salah satu hal yang memang ingin saya perdalam mengenai kata kiasan yang disebutkan Paulus di ayat yang ke-24. Dan dari semua observasi yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan juga bahwa menjadi suatu fakta baru, informasi baru bagi saya, di mana pada zaman di mana situasi dan kondisi yang baru saja ditinggalkan oleh Yesus, karena pada saat itu memang sedang gencarnya murid-murid Yesus yang melakukan penginjilan kemana-mana, hingga saya melihat sendiri bahwa Paulus pun memiliki kecenderungan untuk mengambil konteks perjanjian lama, menafsirkan dan membawa itu sebagai bahan yang dapat diulas, bahan yang dapat menjadi suatu perbandingan untuk membahas juga bagaimana kondisi dan situasi jemaat di zaman Paulus. Jadi memang kecenderungan ini memang sudah ada pada bapak-bapak gereja mula-mula, dan ini menarik untuk terus kita kembangkan, terus kita lanjutkan. Yang penting menurut saya adalah tetap pada Alkitabiah, tetap berada di jalur
Alkitab, di mana itu yang tertulis dalam Alkitab, dan tetap andalkan Alkitab sebagai bahan untuk berpijak, sebagai dasar dan fondasi, dibandingkan dengan buku-buku tafsir atau metode-metode atau hasil-hasil penelitian para ahli sebelumnya. Walaupun saya sendiri di sini memakai beberapa pandangan ahli-ahli yang memang menyinggung tentang konteks ini, dan itu sangat membantu juga teman-teman. Tapi kita tidak lupa untuk membaca berulang-ulang perikop ini, sehingga kita mendapatkan suatu fakta, suatu inspirasi, dan suatu referensi untuk kita tetap merelevansikannya ke dalam kehidupan kita dan menjadi suatu tuntunan dalam kehidupan kita, membimbing kita. Itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya rela berubah, mengundurkan diri, dan shalom.